Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhisna dengan NIM 2006 065 000017 dari kelas A angkatan 2020. Nah, dengan dosen Dr. Nur Sirajuddin Saleh SPD NPD. Nah, materi yang saya ambil tentang prosedur pengembangan media pembelajaran. Nah, pengembangan media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan oleh para guru karena di samping anak-anak memulai belajarnya dari hal-hal yang konkret, tersedianya media pendidikan tersebut memungkinkan dapat ditumbuhkan budaya belajar mandiri, budaya demokrasi, serta pembiasaan untuk kehidupan kemudian hari. Nah, serta menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Pengembangan media yang dimaksud dalam makalah ini ada suatu cara yang disuatu dalam mengidentifikasi desain produktif, evaluasi, serta pemanfaatan media pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di sini adapun Arif Sadirman memberikan urutan langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan program media menjadi 6 langkah. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Dan yang kedua, merumuskan tujuan instruksional. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan oleh yang diperoleh setelah proses belajar yang dilakukan. Dan ketiga, merumuskan butir-butir materi. Menyusun rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sebuah kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus belajar, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Nah, alat pengukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi pembelajaran yang disajikan. Dan yang kelima, menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penyebaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan yang keenam, tentang mengadakan tes dan revolusi. Tes adalah kegiatan yang menguji atau mengetahui tingkat efektif dan kesesuaian dan pelajaran yang dirancang dan tujuan yang akan diharapkan. Nah, selanjutnya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan media. Yang pertama itu syarat eduktif. Nah, syarat eduktif maksudnya bahwa pembuatan media pembelajaran harus disesuaikan dengan program pendidikan berlaku sehingga pembuatannya itu akan sangat membantu pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat dalam program pendidikan yang disusun. Dan yang kedua itu tentang syarat teknis. Nah, persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran yaitu berkaitan dengan hal-hal teknis seperti pemilihan bahan, kualitas bahan, pemilihan warna, kekuatan bahan-bahan, dan suhu tertentu dan lainnya. Dan ketiga, syarat estetika. Nah, persyaratan estetika ini menyangkut unsur keindahan media pembelajaran yang dibuat. Unsur keindahan estetika ini sangat penting yang diharapkan karena dapat memotivasi dan menarik perhatian anak untuk menggunakannya. Dan selanjutnya tentang prosedur dalam penggunaan media pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu identifikasi karakteristik anak. Pada umumnya adalah karakteristik umum pada dasarnya adalah menggambarkan tentang kondisi peserta didik seperti usia, kelas, pengajar, dan gender. Karakteristik siswa merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki siswa di mana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar serta dapat menjadi pertimbangan guru dalam mengorganisasikan pembelajaran. Nah, yang kedua itu tentang analisis tujuan belajar anak. Nah, analisis tujuan belajar anak yaitu seperangkat prosedur yang diterapkan untuk mengetahui tujuan pembelajaran, mengidentifikasikan langkah-langkah yang relevan untuk mencapai tujuan, dan keterampilan kompetensi dasar yang harus dicapai
konsisten dalam mencapai tujuan. Dan ketiga, tentang memilih tema atau isi media. Nah, di sini ambil tema atau bahan ajar yang menurut kita sangat membawa meningkatkan pemahaman ke siswa dan menarik bila gunanya multimedia. Yang keempat, inventarisasi media yang ada. Nah, interferensi media pembelajaran bermanfaat untuk mempermudahkan mencari informasi yang merancang kebutuhan dan menyusun rancangan pengadaan media yang belum maupun yang sudah tersedia. Yang kelima itu tentang menentukan jenis media yang akan dibuat. Nah, menentukan jenis media yang akan dibuat apakah dalam bentuk teks, media audio, atau visual, media proyeksi, gerak, media benda, tiruan miniatur, manusia termasuk di dalamnya guru, siswa, atau pakar ahli yang di bidang materi tertentu. Next, yang selanjutnya tentang membuat rancangan media. Nah, di sini keberhasilan menggunakan media tidak lepas dari bagaimana media itu dirancang dengan baik. Media dapat mengubah perilaku siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa tertentu. Yang ketujuh, menyiapkan alat dan beban. Nah, persiapan pada metode ini meliputi pemilihan metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang ke-8, membuat media. Nah, langkah selanjutnya adalah mulai membuat media. Gunakan PowerPoint, masukkan gambar, video, teks, atau diagram. Bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan yang 9 itu evaluasi revisi media. Nah, media yang telah selesai dikembangkan menggunakan pembelajaran. Selama dalam proses pembelajaran, identifikasikan berbagai kekurangan media tersebut. Nah, begitu saja materi yang tentang prosedur pengembangan media pembelajaran yang saya sempat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.